Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sophia Loren adalah seorang aktivis feminis Prancis yang dikenal vokal menentang hijab. Baginya hijab adalah simbol penindasan yang membelenggu kebebasan perempuan. Ia sering tampil di televisi, menulis artikel provokatif, dan ikut dalam aksi demonstrasi menolak hijab di tempat umum. Namun pandangannya mulai terguncang setelah sebuah debat dengan seorang muslimah bernama Aisyah. Untuk membuktikan pendapatnya, Sophia melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Tetapi sebuah peristiwa tak terduga mengubah segalanya. Dari seorang yang membenci hijab, ia justru menemukan ketenangan dalam Islam. Tetapi jalan menuju kebenaran tidak mudah. Sophia harus menghadapi tantangan besar dari orang-orang di sekitarnya. Dan yang lebih sulit lagi, dari dalam dirinya sendiri. Dan perjalanannya pun dimulai. Sophia Loren duduk di depan cermin di ruang rias sebuah stasiun televisi di Paris. Dengan gerakan mantap, ia merapikan rambut pirangnya yang tergerai indah. Lalu mengecek riasannya. Malam ini ia akan tampil dalam sebuah yang disiarkan secara langsung. Topiknya adalah sesuatu yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun, hijab dan kebebasan perempuan. Sebagai seorang aktivis feminis dan penulis Sophia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya memperjuangkan hak-hak perempuan di Prancis. Namun dalam perjuangannya ada satu hal yang selalu membuatnya geram: hijab. Baginya hijab adalah simbol penindasan, sebuah alat yang digunakan agama untuk mengontrol tubuh dan kebebasan perempuan. Di berbagai kesempatan ia menulis artikel penuh kritik terhadap hijab dan perempuan muslim yang memilih mengenakannya. Bagaimana bisa seseorang perempuan dengan sadar memilih untuk menutupi dirinya? Begitulah pikirannya setiap kali melihat seorang muslimah berjilbab di jalanan Paris. Baginya mereka adalah korban doktrinisasi wanita yang telah kehilangan hak atas tubuh mereka sendiri. 5 menit lagi, medium Loren, kata seorang kru televisi, membuyarkan lamunan. Sophia menarik nafas dalam. Ia tahu bahwa malam ia berhadapan dengan seorang lawan yang cukup tangguh, yaitu seorang muslimah bernama Aisyah Al-Faruqi. Seorang intelektual muda yang sering membela hak muslimah untuk mengenakan hijab. Aku akan membuktikan bahwa hijab bukanlah pilihan, melainkan paksaan yang terselubung. Dengan penuh percaya diri, Sophia berdiri dan melangkah ke studio, tak menyadari bahwa malam ini akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah seluruh hidupnya. Lampu-lampu sorot studio televisi menerangi panggung debat. Sophia Loren duduk dengan percaya diri, menyilangkan kaki dan menggenggam pena di tangannya. Di seberangnya, seorang wanita muslimah berjilbab duduk dengan tenang. Aisyah Al-Faruqi, seorang akademisi dan aktivis hak perempuan muslim, menampilkan senyum ramah, berbeda dengan ekspresi Sophia yang tegas dan siap menyerang. Moderator membuka acara dengan pertanyaan langsung, apakah hijab adalah simbol kebebasan atau penindasan? Sophia langsung mengambil kesempatan untuk berbicara. Lebih dulu dengan nada tajam ia berkata, hijab adalah bentuk kontrol atas tubuh perempuan. Sejak kecil, gadis-gadis muslim diajarkan bahwa tubuh mereka harus ditutupi untuk menjaga kesucian mereka. Ini bukan kebebasan, ini adalah bentuk penindasan yang disamarkan sebagai pilihan. Penonton bertepuk tangan. Sophia melirik ke arah Aisyah, menunggu reaksinya. Namun wanita muslimah itu tetap tenang. Dengan suara lembut, namun penuh keyakinan, Aisyah menjawab, Sophia, saya memahami perspektif Anda. Saya juga pernah berpikir seperti itu sebelum mempelajari lebih dalam tentang hijab. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kebebasan itu berarti semua perempuan harus berpakaian seperti yang diinginkan masyarakat barat? Apakah kebebasan itu berarti harus membuka aurat agar diterima? Sophia mengerutkan dahi. Tidak ada yang memaksa saya mengenakan hijab, lanjut Aisyah. Saya memilihnya karena saya ingin melindungi diri saya, karena saya ingin dikenal, bukan karena tubuh saya, tetapi karena pemikiran dan karakter saya. Apakah itu bukan bentuk kebebasan? Ruangan mendadak hening. Sophia merasakan sesuatu yang aneh, bukan karena ia setuju, tetapi karena argumen Aisyah tidak terdengar seperti propaganda agama yang biasa ia tantang. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam, sesuatu yang sulit untuk disangkal begitu saja. Sophia menegakkan bahunya dan menepis keraguan yang mulai muncul dalam pikirannya. Dengan nada yang lebih tajam ia membalas,
Jika hijab benar-benar pilihan, mengapa banyak perempuan muslim di negara-negara Timur Tengah tidak bisa melepasnya tanpa dihukum? Aisyah tersenyum tipis. Saya tidak menyangkal bahwa ada tempat-tempat di dunia yang memaksa perempuan mengenakan hijab. Tapi, apakah itu berarti hijab itu sendiri adalah masalahnya? Jika ada negara yang memaksa perempuan untuk tidak mengenakan hijab, apakah itu juga penindasan? Kebebasan sejati adalah ketika seorang wanita bisa memilih untuk menutup dirinya atau tidak tanpa tekanan dari siapapun. Sofia terdiam sesaat. Argumen itu masuk akal. Tetapi ia tidak bisa menerima bahwa hijab bisa dianggap sebagai simbol kebebasan. Setelah debat selesai, Sofia keluar dari studio dengan perasaan yang aneh. Biasanya setelah debat seperti ini, ia akan merasa puas karena berhasil menyampaikan pikirannya dengan kuat. Tapi kali ini berbeda. Kata-kata Aisyah terus terngiang di benaknya. Apakah kebebasan itu berarti harus membuka aurat agar diterima? Sofia mencoba mengabaikan suara di dalam kepalanya. Baginya hijab tetaplah bentuk penindasan. Ia tidak akan terpengaruh oleh seorang wanita berjilbab yang mengembas hijab dengan kata-kata indah. Namun tanpa ia sadari, percikan pertama perubahan telah muncul di dalam hatinya. Sudah beberapa hari sejak debat di televisi, tetapi kata-kata Aisyah masih terus menghantui pikiran Sofia. Biasanya setelah mengalahkan lawan debat, ia akan merasa puas dan beralih ke topik berikutnya. Namun kali ini berbeda. Kebebasan sejati adalah ketika seseorang wanita bisa memilih untuk menutup dirinya atau tanpa tekanan dari siapapun. Mengapa kata-kata itu begitu mengganggunya? Sofia berusaha menepisnya, tetapi setiap kali ia melihat seorang muslim berjilbab di jalanan Paris, ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Untuk membuktikan bahwa hijab tetaplah bentuk penindasan, Sofia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa muslimah yang mengklaim memilih hijab sebenarnya telah dicuci otaknya oleh budaya patriarki. Aku harus melihat langsung bagaimana kehidupan perempuan muslim di negara mayoritas Islam. Keputusannya pun bulat. Ia mengatur perjalanan ke Timur Tengah, tepatnya ke Yordania, sebuah negara yang memiliki perpaduan antara budaya modern dan tradisional. Ia ingin melihat sendiri bagaimana hijab diterapkan di sana, dan apakah benar perempuan muslim hidup dalam tekanan. Beberapa minggu kemudian, Sofia tiba di Amman, ibu kota Yordania. Saat ia melangkah keluar dari bandara, udara panas menyambutnya. Suasana kota ini berbeda jauh dari Paris. Jalan-jalan dipenuhi dengan perempuan dalam berbagai gaya berpakaian. Beberapa mengenakan hijab, beberapa bercadar, dan ada juga yang berpakaian seperti wanita Eropa tanpa penutup kepala. Mereka tidak terlihat. Tertindas, Sofia berusaha mengabaikan pikirannya dan mulai mewawancarai beberapa perempuan muslim di kota tersebut. Namun jawaban mereka tidak seperti yang ia harapkan. Saya mengenakan hijab karena saya merasa lebih nyaman seperti ini. Hijab melindungi saya dari pandangan yang tidak diinginkan. Ini adalah bahagian dari iman bukan saya, karena paksaan. Sofia merasa frustasi. Ia mencari seseorang yang akan mengatakan bahwa mereka dipaksa mengenakan hijab. Tetapi semakin banyak orang yang ia wawancarai, semakin ia merasa kebingungan. Namun perjalanan ini masih panjang dan tanpa ia sadar, kejadian tak terduga akan segera mengubah pandangannya tentang hijab dan Islam selamanya. Matahari mulai tenggelam di langit Amman saat Sofia berjalan menyusuri jalanan kota yang asing baginya. Seharian penuh ia mewawancarai banyak perempuan muslim, tetapi hasilnya justru semakin membingungkan. Tidak ada yang merasa dipaksa mengenakan hijab, tidak ada yang mengeluh tentang penindasan seperti yang ia duga. Mereka pasti telah dicuci otaknya, atau mungkin takut untuk berbicara jujur. Pikirnya begitulah. Pikir Sofia sambil menghela nafas panjang. Sibuk dengan pikirannya sendiri, Sofia tidak menyadari bahwa ia telah berjalan terlalu jauh dari pusat kota. Jalanan yang tadinya ramai kini semakin sepi dan ia mulai merasa gelisah. Ponselnya kehabisan baterai dan ia tidak mengenali daerah sekitar. Merdi siang, gumamnya dalam bahasa Prancis. Sofia mencoba tetap tenang, tetapi kenyataan bahwa ia seorang asing yang tersesat di negara yang belum ia kenal baik membuatnya gugup. Ia melihat beberapa pria duduk di sudut gang, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu.
Ia mempercepat langkahnya. Tetapi mereka mulai berbicara satu sama lain. Sambil sesekali melirik ke arahnya, tiba-tiba seorang wanita berjilbab hitam muncul dari sebuah toko kecil di dekatnya. Wanita itu melihat Sofia yang tampak kebingungan dan segera menghampirinya. "Apakah Anda butuh bantuan?" tanya wanita itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Sofia merasa sedikit lega. "Iya, saya tersesat. Saya tidak bisa menemukan jalan kembali ke hotel saya," jawabnya jujur. Wanita itu tersenyum. "Jangan khawatir, ini bukan daerah yang sebaiknya Anda lewati sendirian. Ikutlah dengan saya akan membantu Anda menemukan jalan kembali." Sofia ragu sejenak. Wanita ini mengenakan jilbab dan abaya hitam yang menutupi seluruh tubuh. Sesuatu yang biasanya ia pandang sebagai simbol keterbelakangan. Namun di saat yang sama, tidak ada pilihan lain. Dengan langkah ragu, Sofia mengikuti wanita itu menuju sebuah rumah kecil yang terlihat sederhana tetapi bersih dan nyaman. Saat masuk ke dalam, aroma teh min yang hangat langsung menyambutnya. "Duduklah sebentar, Anda pasti lelah. Nama saya Laila. Kebetulan saya tinggal di sini bersama keluarga saya," kata wanita itu sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Sofia menerima teh itu dengan hati-hati. "Terima kasih Laila. Nama saya Sofia." Laila tersenyum. "Saya tahu, saya melihat debat Anda di televisi beberapa waktu lalu." Sofia terkejut. "Jadi Anda tahu siapa saya?" Laila mengganggu. "Tentu. Dan saya juga tahu bahwa Anda tidak menyukai hijab. Tapi lihat sekarang, hijab yang Anda benci justru membawa Anda ke tempat yang aman malam ini." Kata-kata itu menusuk hati Sofia. Menatap Laila yang duduk di depannya dengan penuh kelembutan. Untuk pertama kali, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin selama ini, setelah memahami sesuatu dan di rumah kecil itu, perjalanan batin Sofia pun dimulai. Sofia menggenggam cangkir teh di tangannya, merasa kehangatannya menjalar ke jari-jarinya. Laila duduk di depannya dengan senyum ramah, tampak sabar menunggu. "Jadi kau menonton debatku?" tanya Sofia akhirnya, mencoba mengalihkan pikirannya dari kegelisahan yang ia rasakan. Laila mengangguk. "Ya, aku sering mengikuti diskusi tentang hak perempuan. Aku mengerti mengapa kau berpikir hijab adalah bentuk penindasan. Aku juga dulu berpikir begitu." Sofia menatap Laila dengan heran. "Kau dulu membenci hijab?" "Bukan membencinya, tapi aku dulu tidak memahaminya." Laila mengoreksi dengan lembut. "Aku lahir di Eropa, di lingkungan yang menganggap hijab sebagai sesuatu yang kuno dan membatasi kebebasan perempuan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin sedikit pakaian yang kau kenakan, semakin modern dan bebas kau dianggap." Sofia terdiam. Ia mengenal pola pikir itu dengan baik karena ia sendiri meyakininya. "Lalu, apa yang mengubah pandangan?" Laila tersenyum, menyesap tehnya sebelum menjawab. "Aku mulai bertanya, mengapa nilai seorang wanita selalu dari bagaimana dia tampil di mata orang lain? Mengapa kita harus selalu terlihat agar dihargai? Aku menyadari bahwa selama ini aku berpikir aku bebas. Sebenarnya aku hanya berpindah dari satu standar kecantikan ke standar yang lainnya." Kata-kata itu membuat dada Sofia terasa sesak. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Ia sendiri selalu merasa tertekan untuk terlihat menarik di depan kamera, selalu harus tampil sempurna agar tetap relevan di dunia media. Tapi bukankah hijab juga menuntut perempuan untuk tampil dengan cara tertentu? Sofia mencoba mempertahankan argumennya. "Perbedaannya adalah hijab tidak membuatku merasa aku harus terlihat cantik untuk diterima," jawab Laila dengan lembut. "Aku tidak perlu khawatir tentang standar kecantikan yang terus berubah. Aku merasa terlindungi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku merasa dihargai karena pemikiranku, bukan karena tubuhku." Sofia menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Laila mencoba membenarkan pilihannya, tapi suara hatinya mengatakan sebaliknya. "Apakah kau bahagia sekarang?" tanya Sofia lari. Laila tersenyum, matanya berbinar, lebih dari sebelumnya. Hening sejenak, Sofia menatap teh di tangannya. Pikirannya berkecamuk. Ia datang ke negara ini untuk membuktikan bahwa hijab adalah penindasan. Tetapi semakin ia mendengar kisah para perempuan muslim, semakin ia merasa bahwa mungkin ia telah salah menilai selama ini. Sofia rela memecah keheningan. "Aku tidak memaksamu untuk mengubah pandanganmu. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Seberapa yakin kau bahwa semua yang kau yakini selama ini benar?" Pertanyaan itu menusuk lebih Sofia dalam daripada argumen apapun yang pernah ia hadapi.
Ia selalu merasa dirinya berada di pihak yang benar, membela kebebasan perempuan. Tapi sekarang, untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa ragu. Dan keraguan itu adalah awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sofia kembali ke hotelnya malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Biasanya setelah sebuah debat atau diskusi, ia akan merasa puas karena berhasil mempertahankan. Tapi kali ini, ia merasa kosong. Kata-kata Laila terus terngiang di benaknya. Seberapa yakin kau bahwa semua yang kau yakini selama ini benar? Sofia duduk di tepi tempat tidurnya. Menatap bayangannya di cermin, ia selalu melihat dirinya sebagai wanita yang kuat, berpendidikan, dan bebas. Ia telah memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai forum, berdebat dengan para pemimpin agama, dan meyakinkan dunia bahwa hijab adalah simbol keterbelakangan. Tapi kini ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari kisah-kisah perempuan muslimah di seluruh dunia. Alih-alih menemukan cerita tentang paksaan dan penindasan, ia justru menemukan kisah-kisah inspiratif. Perempuan yang memilih berhijab dengan penuh kesadaran, merasa lebih dihormati dan lebih aman. Sofia mengulir layar dengan cepat, membaca kisah seorang jurnalis Inggris yang masuk Islam dan mengenakan hijab setelah merasa muak dengan industri media yang mengeksploitasi perempuan. Lalu ada seorang mantan model dari Amerika yang mengatakan bahwa hijab membebaskannya dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Kenapa aku tidak pernah melihat sisi ini sebelumnya? Gumamnya pelan. Ia mengingat kembali masa kecilnya. Ia dibesarkan dalam lingkungan sekuler yang memuja kebebasan individu. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa hijab adalah simbol keterbelakangan, bahwa agama hanyalah alat untuk menekan kaum perempuan. Namun kini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan paksaan, bukan keterbelakangan, tetapi sebuah pilihan. Apakah aku yang selama ini dibutakan oleh prasangkaku sendiri? Rasa gelisah semakin menghantui Sofia. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa keyakinannya sedang diguncang. Keesokan hari, ia memutuskan untuk menemui Laila lagi. Ia butuh jawaban. Dan ia tidak akan pulang ke Prancis belum menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pagi itu Sofia berdiri di depan pintu rumah Laila dengan perasaan campur aduk. Ia hampir mengetuk pintu tetapi ragu sejenak. Apakah aku benar-benar ingin tahu lebih jauh bagaimana jika ini mengubah segalanya? Namun dorongan untuk mencari kebenaran lebih kuat dari keraguannya. Dengan tarikan nafas dalam, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Laila membukakan pintu dengan senyuman hangat. Sofia, aku tidak menyangka kau akan kembali. Aku masih punya banyak pertanyaan, kata Sofia jujur. Laila mengangguk dan mengundangnya masuk. Di dalam suasana rumah itu tetap terasa damai. Sofia duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Sementara Laila menuangkan teh untuk mereka berdua. Jadi apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Laila dengan lembut. Sofia terdiam sejenak lalu berkata, aku membaca banyak kisah tentang perempuan yang berhijab tapi aku masih sulit memahami. Bagaimana bisa sesuatu yang terlihat seperti batasan justru memberi kebebasan? Laila tersenyum. Karena kebebasan yang sebenarnya bukanlah tentang menunjukkan segalanya, tetapi tentang memiliki kendali atas dirimu sendiri. Hijab bukanlah simbol penindasan, tapi simbol dari pilihan untuk tidak divaluasi, hanya berdasarkan penampilan. Sofia termenung. Tapi bukankah dalam budaya barat, perempuan juga bisa berpakaian sesuka hati? Bisa, jawab Laila. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar bebas? Atau ada standar kecantikan yang tidak tertulis yang memaksa mereka untuk selalu tampil menarik di mata orang lain? Hijab membebaskan kami dari tekanan itu. Kami dihargai karena siapa kami, bukan bagaimana tubuh kami terlihat. Sofia teringat bagaimana sepanjang karirnya di media, ia selalu merasa harus tampil sempurna. Dit ketat memakai pakaian yang menonjolkan tubuh. Selalu memperhatikan bagaimana orang memandangnya. Jadi hijab menghapus tekanan itu. Laila mengangguk. Hijab bukan hanya sehelai kain. Ini adalah perisai, ini adalah pernyataan bahwa aku tidak hidup untuk memuaskan pandangan orang lain. Kata-kata itu menusuk hati Sofia. Teringat bagaimana selama ini ia selalu menilai perempuan sebagai korban patriarki, tanpa pernah benar-benar mendengar cerita mereka. Ia menyesap tehnya,
lalu berkata dengan suara lebih pelan. Aku pikir aku ingin mencoba memahami lebih dalam. Laila tersenyum hangat. Kau selalu diterima di sini, Sofia. Dan dengan percakapan itu, Sofia sadar bahwa ia baru saja mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sofia duduk di depan cermin, jantungnya berdegup kencang. Di tangannya ada sehelai kain panjang berwarna biru tua, sebuah hijab sederhana yang Laila berikan padanya. Kau tidak harus melakukannya, jika tidak mau, kata Laila lembut dari belakangnya. Sofia menarik nafas dalam. Aku hanya ingin tahu, bagaimana rasanya. Laila tersenyum, dan mulai membantunya mengenakan hijab. Sofia memperhatikan setiap gerakan Laila. Bagaimana ia melipat kain itu, menyematkan jarum kecil di sisi kepala, dan merapikannya hingga terlihat anggun. Saat hijab itu akhirnya terpasang dengan sempurna, Sofia menatap bayangannya di cermin. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Untuk pertama kali dalam hidup, ia melihat bayangan seorang wanita yang tidak lagi dinilai dari rambutnya yang tergerai atau berbentuk tubuhnya. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketenangan yang anehnya terasa nyaman. Namun di balik perasaan itu, ada juga perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Bagaimana menurutmu? Tanya Laila. Sofia menjatuhkan kain di kepalanya, mencoba merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak dengan begitu keras. Aneh tapi juga menenangkan. Laila tersenyum. Dulu aku juga merasa begitu saat pertama kali memakainya. Butuh waktu untuk memahami maknanya. Tapi setelah itu, kau akan merasa seperti dirimu yang sebenarnya. Sofia masih menatap cermin. Ia ingat bagaimana ia dulu selalu mengejek hijab, menyebutnya sebagai simbol penindasan. Tapi sekarang, saat ia mengenakannya sendiri, ia mulai memahami hijab bahwa bukan sekedar sepotong kain. Hijab adalah pilihan. Dan untuk pertama kali, Sofia mulai bertanya-tanya, jika hijab adalah penindasan, mengapa aku justru merasa lebih bebas? Sofia melangkah keluar rumah Laila dengan hijab terpasang di kepalanya. Angin sore menyentuh wajahnya, tetapi untuk pertama kali ia tidak merasakan rambutnya berkibar seperti biasa. Sensasi itu asing, tetapi juga menenangkan. Ia berjalan di trotoar, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa menatapnya sekilas, beberapa tampak tak peduli, tapi ada juga yang melihatnya dengan tatapan aneh. Di dalam dirinya, Sofia mulai merasa sedikit gugup. Apakah ini yang dirasakan perempuan berhijab setiap hari, pikirnya. Di persimpangan jalan, ia melihat bayangan di jendela sebuah toko. Bayangan seorang wanita dengan pakaian sederhana dan kepala tertutup hijab. Tidak ada lagi rambut pirangnya yang biasa ia banggakan. Tidak ada lagi anting-anting kecil yang sering ia pamerkan dalam acara-acara feminis. Apakah aku masih Sofia Lauren? Sebuah suara dari belakang mengejutkan. Sofia yang menoleh dan mendapati Emma, salah satu koleganya dari Prancis, berdiri dengan mata terbelalak. Astaga, apa yang kau pakai? Emma nyaris berbisik, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sofia merasa darahnya berdesir. Aku hanya mencobanya. Emma tertawa kecil, tapi ada nada sinis dalam suaranya. Mencoba, kau ini sedang bercanda. Kau tahu betapa kerasnya kita berjuang melawan simbol seperti ini kan? Sofia menggigit bibirnya. Ia tahu percakapan ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku hanya ingin memahami lebih dalam sebelum menilai. Emma melipat tangan di dada. Memahami. Apa yang perlu dipahami dari sebuah alat penindasan? Kata-kata itu menusuk Sofia. Sendiri pernah berkata seperti itu kepada banyak orang. Setelah mengenakan hijab hanya dalam beberapa jam, ia tahu bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Ia menarik nafas dan berkata pelan. Mungkin kita selama ini hanya melihatnya dari satu sisi. Emma menatapnya lama, lalu menggeleng kecewa. Jangan bilang kau mulai tertarik dengan ini semua, Sofia. Kau lebih pintar dari itu. Setelah berkata demikian, Emma pergi, meninggalkan Sofia yang masih berdiri diam di tempatnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, perasaan bahwa dunia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi Sofia Lauren, aktivis feminis yang vokal, tetapi sebagai seorang yang telah melangkah ke jalan yang tidak biasa. Dan untuk itu, ia mulai memahami bahwa perjalanan ini akan lebih sulit dari yang ia bayangkan.
Sofia pulang ke hotel dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan kata-kata Emma, tatapan sinisnya, dan bagaimana dunia tampaknya hanya berubah karena selembar kain di kepalanya. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sekali lagi. Hijab masih terpasang rapi, tetapi dalam hatinya ada gelombang emosi yang sulit ia pahami. Apakah aku benar-benar mulai mempertanyakan keyakinanku sendiri? Sebuah bahagia dalam dirinya ingin melepaskan hijab itu, kembali ke dirinya yang dulu, kembali ke dunia yang ia kenal. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Bukan karena Laila, bukan karena argumen dalam debat, bukan karena siapapun, melainkan suara kecil di dalam hatinya yang mulai mempertanyakan segalanya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka laptop, dan mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Namun kali ini, bukan untuk mencari celah atau kelemahan, melainkan untuk memahami. Ia membaca tentang makna hijab dalam Islam, tentang bagaimana itu adalah bentuk perlindungan, bukan penindasan, tentang bagaimana banyak wanita yang memilihnya dengan penuh kesadaran, bukan karena dipaksa. Ia menemukan kisah seorang wanita Prancis bernama Mathilde, yang masuk Islam setelah bertahun-tahun membenci agama. Itu Mathilde mengatakan sesuatu yang membuat Sofia terdiam lama. Aku tidak pernah dipaksa untuk mengenakan hijab. Justru sebelum masuk Islam, aku merasa dipaksa untuk tidak mengenakannya. Sofia menutup laptopnya perlahan. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Ia mengingat bagaimana sepanjang hidupnya ia selalu merasa terikat oleh standar kecantikan yang tidak tertulis. Harus tampil menarik. Harus memperlihatkan rambutnya dengan gaya yang sempurna. Harus memilih pakaian yang akan membuat dan diterima oleh lingkungannya. Dan sekarang, saat ia mencoba sesuatu yang berbeda, dunia seolah menolaknya. Jadi siapa yang sebenarnya? Menekan siapa? Ia menatap dirinya sendiri di cermin sekali lagi. Kali ini ia tidak melihat seorang wanita yang terpaksa tertindas. Ia melihat seorang wanita yang sedang mencari kebenaran. Dan untuk pertama kali dalam hidup, ia ingin mendengar suara hatinya sendiri, bukan suara dunia di sekelilingnya. Mungkin inilah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Sofia duduk di kamarnya, menatap layar laptop yang masih menampilkan artikel tentang Islam. Sudah berjam-jam ia membaca, menonton video, dan mendengarkan ceramah. Namun semakin banyak ia belajar, semakin besar pula ketakutan yang merayapi hatinya. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar mempercayai? Ini ia tahu, bahwa mengakui kebenaran Islam bukanlah hal yang mudah. Itu berarti mengubah banyak hal dalam hidupnya, karirnya, lingkaran sosialnya, bahkan mungkin keluarganya. Saat ia menutup laptop, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Emma muncul di layar. Jangan bilang kau benar-benar mempertimbangkan omong kosong ini. Sofia menghela nafas panjang. Ia tidak bisa menyalahkan Emma jika beberapa bulan lalu seseorang mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan Islam. Ia sendiri pasti akan tertawa. Tapi sekarang ada sesuatu dalam Islam yang tak bisa ia tolak. Di tengah kebimbangannya, ia menghubungi Laila. Aku takut, kata Sofia pelan. Takut akan apa? Tanya Laila lembut. Takut bahwa aku akan kehilangan semua yang aku miliki jika aku mengambil langkah ini. Laila terdiam sejenak lalu berkata, tapi Sofia, apa kau tidak takut kehilangan kebenaran? Kata-kata itu menusuk Sofia dalam. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya menentang Islam. Tetapi sekarang, saat kebenaran ada di depan mata, mengapa ia justru ragu untuk menerimanya? Malam itu Sofia menangis dalam sujud pertamanya. Ia belum menjadi muslim. Tapi entah mengapa, doa dia malam itu lebih nyata daripada doanya selama ini. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sofia berdiri di depan masjid kecil bersama Laila. Hatinya berdebar kencang. Di dalam, seorang imam menatapnya dengan penuh kehangatan. Apakah kau yakin dengan keputusan ini? Tanyanya lembut. Sofia mengangguk. Tidak ada lagi keraguan. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa benar-benar bebas. Setelah keluar dari masjid, Sofia berdiri di depan kaca mobil dan menatap dirinya sendiri. Ia telah mengenakan hijab, bukan lagi sebagai eksperimen, bukan untuk sekedar memahami, tetapi karena ini adalah identitas barunya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Emma dan teman-temannya mungkin akan membencinya, dunia mungkin akan memandangnya berbeda, tapi kali ini ia tidak peduli. Ia telah menemukan kebenaran dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Dengan langkah mantap, Sofia berjalan di trotoar, membiarkan angin menerpa wajahnya. Kini hijabnya bukan lagi tanda penindasan.
melainkan mahkota yang ia kenakan dengan bangga.